Halo, selamat datang di Ruang Ganti United. Episode kali ini kita akan membahas tentang pertandingan yang telah kita lakoni di Jumat dini hari ketika Manchester United berhasil menang dengan skor 3-2 melawan Bodo Glimt, di mana gol berhasil dicetak di detik ke-50 berkat aksi dari pressing Rasmus Højlund kepada kiper Bodo yang berhasil dituntaskan dengan baik oleh Garnacho. Højlund menyumbangkan 1 assist dan Garnacho berhasil menyumbangkan 1 gol dalam pertandingan dini hari. Seperti biasa, Amorim kembali menurunkan formasi 3-4-3 dengan back di belakang diisi oleh Licha yang baru sembuh dari cedera punggung walaupun tidak bermain selama 90 menit. Kemudian ada Matthijs de Ligt yang seperti biasa ditaruh di center back. Kemudian di back sebelah kanan kembali Mazraoui yang sejauh ini tampil konsisten baik di era Ten Hag maupun di era Amorim sekarang. Kemudian untuk double pivot diisi oleh Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes yang diturunkan sebagai nomor 6 setelah biasanya bermain untuk posisi 8 ataupun posisi 10. Terus untuk di wingback kiri ada Taylor Malaysia yang juga baru sembuh dari cedera yang kemarin sempat memperkuat tim U21. Lalu wingback kanan ada Anthony. Terus ada 2 bisa dikatakan attacking midfielder yang kemungkinan bisa bermain fleksibel juga untuk menjadi winger, yaitu Mason Mount dan juga Alejandro Garnacho, dan di ujung tombak ada Rasmus Højlund. Sejauh 90 menit berjalan, United berhasil menguasai possession football sekitar 70%, dan skema dari Amorim sejauh pertandingan semalam atau pertandingan dini hari kemarin berjalan cukup lancar, mengingat lawannya juga klub antah berantah yang yang kurang terkenal juga. Emang seharusnya kondisi menang adalah kondisi yang wajar dan wajib menang juga. Dalam skema dengan pemain yang diturunkan sebagai starter ini adalah menurut Ane cukup baik dari segi pressing. Seperti kita tahu, gol pertama di detik 50 adalah berkat pressing dari Rasmus Højlund. Hal itu tidak akan terjadi jika kita menempatkan Bupati Rashford sebagai ujung tombak, karena dia adalah duta jalan sehat yang malas melakukan track back maupun melakukan pressing ataupun duel-duel. Akan sangat berbeda jika memainkan Højlund di depan karena lebih memiliki fighting spirit yang lebih baik daripada Rashford. Kredit juga bagi Højlund karena menjadi player of the match dengan sumbangan 2 gol dan 1 asisnya. Gol kedua cukup baik juga karena pergerakan dari Mazraoui yang berhasil take ons dari 1-2 pemain, kemudian mengirimkan umpan dan berhasil dikontrol, kemudian diselesaikan dengan baik oleh Højlund. Dan gol ketiga dicetak melalui skema Amorim Ball yang juga sangat-sangat menawan. Mason Mount sendiri juga tampil mengesankan walaupun hanya bermain selama kurang lebih 60 menit. Berhasil melakukan press naik turun ke samping kanan, mau menjemput bola juga ke belakang, bahkan memberikan umpan kepada Manuel Ugarte yang kemudian diteruskan menjadi assist pada gol ketiga United. Sebenarnya ada beberapa peluang juga dari Mount, yang salah satunya membentur mistar dari placing kaki kanannya setelah menerima umpan dari Garnacho. Memang belum rezeki bagi Mason Mount. Anda sendiri cukup menantikan kebangkitan ataupun the peak level dari Mason Mount sendiri karena didatangkan dari Chelsea dengan mahar yang cukup mahal juga, sekitar 65 juta. Kembali lagi kredit juga untuk Noussair Mazraoui yang beberapa ataupun sejak didatangkan sampai sekarang memiliki penampilan yang konsisten, rating yang cukup baik atau bahkan paling konsisten di antara pemain-pemain lainnya.
Walaupun dia berposisi sebagai back, dia berhasil maju ke depan kotak penalti lawan, berhasil melakukan takes on, kemudian melakukan assist. Itu adalah pergerakan yang mengesankan dari seorang center back. Atribut defense, atribut attacking, Mazraoui adalah yang paling mumpuni atau yang paling seimbang di antara pemain-pemain yang lain. Selanjutnya kredit juga untuk Manuel Ugarte yang cukup solid menjaga area pertahanan, walaupun duet dengan Bruno juga belum cukup padu. Ugarte kembali menunjukkan bahwa dia adalah potongan gelandang bertahan yang United inginkan, karena Casemiro yang sebentar lagi mendekati paripurna dan mengharuskan seseorang yang muda untuk mengisi posisi gelandang bertahan. Meskipun duet dengan Bruno masih kurang solid, dikarenakan Bruno sendiri kan juga terbiasa bermain lebih ke depan. Assist di gol ketiga United merupakan kombinasi yang cukup ciamik dari Ugarte, Mount, Mazraoui, Anthony, dan penyelesaian tap in juga dari Højlund. Meski sempat dicek VAR terkait dengan offset atau tidak, tapi akhirnya berhasil gol dan mengamankan kedudukan sampai akhir, mengamankan 3 poin. Selanjutnya untuk Bruno Fernandes, walaupun di timnas Portugal sempat dimainkan di posisi 6, 8, dan 10 secara bergantian, untuk pertama kalinya di era Amorim, walaupun di era Ten Hag juga sempat bermain di posisi 6, Amorim mencoba untuk menempatkan Bruno sebagai posisi nomor 6 sejak awal pertandingan. Tetapi kembali lagi dari atribut defense Bruno mungkin masih kurang sedikit, karena di proses gol pertama atau gol kedua itu ya dari Bodo itu sendiri kan, karena Ugarte sudah tertarik ataupun sudah mengcover area back belakang juga, sehingga meninggalkan lini tengah yang kosong. Dari pemain Bodo sendiri, Bruno terlihat telat untuk mengcover atau telat untuk turun, sehingga berhasil melakukan placing ke pojok gawang yang tidak dapat dijangkau Onana. Kelemahan Onana itu adalah jangkauan tangannya. Dia akan sangat lemah terhadap placing atau sepakan yang menuju pojok gawang, karena mengingat lengannya yang kurang bisa dikatakan lengannya itu kan pendek, jadi jangkauannya kurang luas. Kemudian untuk Tyler Malaysia kembali lagi belum menemukan ritme permainan terbaik. Gol kedua Bodo adalah umpan direct langsung yang pemain sayap dari Bodo melakukan beradu sprint dengan Malaysia, dan Malaysia kalah sepersekian detik dan berhasil dieksekusi dengan baik oleh pemain Bodo sehingga menghasilkan gol. Kembali lagi, walaupun kita banyak melakukan tekanan, banyak melakukan tembakan, tetapi hanya 6 tembakan yang mengarah ke gawang dari 20 tembakan yang dilakukan. Itu menandakan bahwa finishing kita masih belum klinis. Terlebih beberapa kali momen Garnacho juga egois. Ada peluang di mana Garnacho bisa membuat Højlund mencetak hat-trick untuk pertama kalinya di United, tetapi dia memilih untuk egois untuk melakukan eksekusi sendiri dan berhasil diblok oleh back dari Bodo. Kembali lagi, masalah decision making dari Garnacho masih perlu bimbingan dari para senior. Di menit 60 atau di babak kedua, kita melakukan pergantian pemain seperti memasukkan Rashford untuk menggantikan Mount yang seperti kita tahu juga duta jalan sehat, nggak bisa melakukan pressing. Ketika Rashford masuk, maka pressing di depan langsung turun. Padahal seharusnya di lini depan adalah lini pertahanan pertama kita. Terus untuk Malaysia juga diganti Dalot yang kembali lagi untuk beberapa momen umpan-umpannya kurang akurat dan berhasil diintercept sehingga menghasilkan peluang bagi Bodo. Terus Anthony tidak lebih baik dari Amad Diallo, bahkan levelnya mungkin sekarang ketinggalan jauh dari Diallo.
De Ligt diganti oleh Casemiro, Licha juga diganti oleh Shaw mengingat Licha baru sembuh dari cedera dan De Ligt juga akan diistirahatkan untuk pertandingan melawan Everton nanti di hari Minggu. Sebenarnya selama 90 menit sistem Amorim jalan, tapi kembali lagi lini tengah kita masih belum solid sehingga bisa dengan mudah beberapa kali diterobos ataupun melakukan umpan direct. Dan lini pertahanan kita koordinasinya juga cukup baik, tetapi masih beberapa kali masih bisa diterobos, beberapa kali masih tembakan-tembakan masih bisa langsung mengarah ke gawang, ke Onana. Meskipun menerima hasil positif, tetapi kita juga perlu mengadakan banyak evaluasi terutama di finishing, karena permasalahan finishing dari era Ten Hag sampai sekarang itu masih belum terselesaikan, dan masih banyak evaluasi juga terkait peran gelandang tengah yang hanya masih menyisakan 2 gelandang karena harus bekerja keras untuk naik dan turun, dan juga di koordinasi di 3 back belakang juga harus ditingkatkan karena ya kebobolan 2 gol itu menurut aneh kalau melawan tim sekelas Bodo itu terlalu banyak, kecuali kalau lawan kita sekelas City, Arsenal, Liverpool itu mungkin aneh akan menganggap wajar, tetapi kelas kita itu seharusnya di atas tim-tim dari Europa League. Mungkin itu untuk episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Glory Glory Manchester United.